Oke, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Ari di channel Jalan Pintas. Eh, Kali ini saya akan unboxing Xiaomi Redmi 4X. Gitu. Alhamdulillah hari ini sore ini kita diberi kesempatan oleh Xiaomi Cianjur untuk mengunboxing produk mereka. Gitu. Sebetulnya ini sebelumnya sudah saya buka di counternya, di tempatnya, cuman belum sempat di video gitu. Jadi kesempatan kali ini kita membuat unboxingnya sekaligus kita video gitu. Nah, ini adalah tipe Xiaomi Redmi 4X, RAM 2 GB, yang internalnya 16 GB gitu. Dan kebetulan saya dikasih yang warna gold. Ini dia, ini dusnya tampak slim ya, tampak tipis sekali, enak, kelihatan dari dusnya juga sederhana tampilannya. Kita lihat dalamnya. Oke, 1, 2, 3. Ya, ini dia. Ini kosong teman-teman, ini sudah kosong. Ini casingnya kita singkirkan, dusnya. Nah, ini dia Xiaomi Redmi 4X yang gold. Ini sebentar, sebelum kita bahas yang ini, kita lihat dulu apa aja sih yang ada di dalam dus gitu. Mungkin seperti biasanya smartphone pada umumnya, biasanya yang pertama yaitu ya betul, kitab-kitab, surat-surat, buku panduan yang semuanya berbahasa Cina. Nah, silakan teman-teman terjemahkan sendiri. Ya, ini kartu garansinya dikasih oleh Bless, kartu garansi Bless. Ya, biasanya kalau nggak Bisel, kemudian garansinya Bless gitu. Ini biasanya garansi distributor ya. Ini kartu garansi. Nah, ini ada jarum yang untuk melepaskan ini, port SIM card dan kartu memori. Ini ada jarumnya. Ini oh ya, kepala charger, tapi kelihatannya ini agak berbeda ya. Kepala chargernya modelnya yang tipis, jadi untuk yang di luar Indonesia gitu. Jadi produk ini mungkin karena produk Cina gitu ya, global. Jadi dia membuat port kepala chargernya sudah berupa yang tipis ini. Biasanya ini kan tidak, ini bukan dia khususkan untuk Indonesia gitu, tapi untuk Thailand atau untuk Singapura biasanya sudah menggunakan seperti ini. Jadi kalau teman-teman beli Xiaomi Redmi 4X itu, teman-teman harus punya tambahan seperti ini. Ini bisa dibeli seperti ini supaya dia bisa masuk di sini si chargernya gitu, supaya bisa satu ke sini gitu. Teman-teman bisa menambahkan ini gitu. Karena ini untuk lubang-lubang listrik di kita kan masih bulat ya, masih bentuknya bulat seperti ini. Nah, teman-teman harus punya tambahan itu gitu. Ini bentuknya dari Xiaomi-nya begini. Oke, sebentar. Kepala charger ini 100 sampai 240 volt ampere, kemudian 0,35 ampere dan 50 sampai 60 Hz. Ya. Lumayan, katanya sih sudah fast charging ini. Bentar, ini ada kabelnya, kabel USB-nya. USB-nya belum tipe C ya, masih USB biasa, USB micro USB. Tapi katanya ini sudah support fast charging. Oke, setelah itu kita lihat apa lagi. Oh, tidak ada lagi. Oh ya, saya lupa satu lagi. Tadi sudah saya buka, headsetnya sudah saya coba, tapi ternyata tidak terbawa gitu. Jadi ketinggalan di counternya. Saya tadi mencoba suaranya gitu, ternyata suaranya cukup bagus, dan kebetulan sekarang headsetnya tidak saya bawa. Ya, itu dia teman-teman seperangkat isi dari Xiaomi Redmi 4X. Kebetulan saya dikasih yang warna gold, yang tipe 2 GB RAM, 16 GB internal memory. Gitu ya, tipenya seperti ini. Cukup nyaman digenggam.
katanya ini full metal dan sudah ada sensor sidik jari katanya, tapi tadi saya coba memang sudah bagus sih, ada cukup cepat gitu ya. Ini lekukannya, kita lihat lekukannya di sini teman-teman, boleh lihat lekukannya ini cukup nyaman ya, karena dia nggak begitu kaku gitu, nggak presisi gitu, jadi ada sedikit lekukan yang membuat dia lebih cantik gitu kelihatannya. Hanya ketebalannya dia agak tebal, mungkin karena pengaruh pengaruh baterainya cukup besar, karena baterainya ini sudah sangat besar, 4100 mAh. Bayangkan teman-teman, 4100 mAh. Kalau teman-teman pernah punya atau pernah dengar Asus Zenfone 3 Max, nah ini dia 4100 mAh itu. Hanya bedanya mungkin kalau Asus Zenfone 3 Max dia bisa ngecas handphone lain gitu, kalau ini mungkin nggak bisa. 4000, makanya kelihatan cukup tebal ya, beda mungkin 0, berapa mili gitu dengan produk Xiaomi yang lain gitu. Ini kita lihat di ininya, di bagian SIM cardnya. Oke, nah ini dia. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa Xiaomi Redmi 4X yang tipe 2/16 GB ini dia modenya hybrid gitu. Mode hybrid itu adalah SIM satunya dia sudah support SIM micro SIM. SIM satunya micro SIM seperti ini. Nah, SIM satunya dia support micro SIM. Untuk SIM 2-nya kita dikasih pilihan apakah mau menggunakan memory card atau kartu gitu, kartu SIM gitu. Hanya dia untuk SIM 2-nya dia nano SIM. Ini kebetulan udah ada micro dan nanonya. Nah, kalau nano mungkin tampil seperti ini. Nah, kalau nano dia horizontal ini. Kalau memori dia vertikal begini. Itu dia. Ini hybrid, mode hybrid teman-teman. Silahkan ini sendiri dipertimbangkan sendiri untuk membelinya. Oke, itu dari SIM card. Kita pasang kembali memorinya. Memorinya begini. SIM card begini. Sebentar. Nah, dan ini bedanya teman-teman, ini posisinya terbalik gitu. Jadi kalau untuk memori handphone yang lain gitu ya, kebanyakan kita memasangnya seperti ini gitu. Nah, tapi ini berbeda sendiri, dia terbalik. Sepertinya port untuk membaca memori dan SIM card itu di bawah gitu, bukan di atas ini gitu, bukan di atasnya tapi di bawah, karena di posisinya terbalik gitu. Seperti ini memasangnya. Oke, kita coba nyalakan. Ini sudah Corning Gorilla Glass 4 ya teman-teman, dia sudah anti gores. Jadi tanpa teman-teman tambahkan dengan anti gores pun dia sudah ada anti gores dari LCD-nya sendiri gitu. Dan sudah 2,5 dimensi gitu. Jadi 2,5D istilahnya. Karena ada lekukan lembut di sini gitu, di samping sini. Kalau teman-teman pegang seperti ini, dia ada kerasa lekukan lembut di sini, dan itu menandakan dia sudah 2,5 dimensi dari keterangannya itu gitu. Oke, kita nyalakan. Dan ini sudah Snapdragon 435 untuk game-game yang kelas berat gitu ya, kayak Roblox atau Call of Duty itu sudah bisa atau teman-teman mau main PS di handphone pun sudah bisa kayaknya ini. Hanya mungkin RAM-nya masih kebanyakan handphone yang lain sama gitu, RAM-nya hanya 2 GB gitu. Kalau untuk game-game yang cukup berat sepertinya berat gitu untuk RAM 2 GB. Ya, Android Marshmallow dari Xiaomi. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini dia.
Oke. Handphone ini sudah mendukung Full HD dengan kamera belakang 13 megapiksel plus flash LED flash. Kemudian kamera depan tanpa LED flash karena ini adalah sensor. Kamera depannya 5 megapiksel tanpa flash gitu. Hanya mungkin dia punya kelebihan cahaya lebih terang kalau untuk kamera depan gitu. Nah, secara tampilan di sini ada tombol home, ada di tengah ada tombol home, ini tombol kembali, dan ini adalah tombol reset ini gitu ya, reset menu. Bagian sudut kanan atas ini port jack 3,5 mm, ada ini semacam sensor, ini sensor ya, ini mungkin sensor apa ini, sensor sinyal mungkin ya. Terus ada speaker kecil di atas. Kemudian di sisi sebelah kanan ada power, volume. Nah, ini bedanya mungkin agak berbeda lagi. Tombol volume dia ditempatkan di sisi kanan. Biasanya kalau handphone yang lain dia ini adalah micro SD dan SIM card, tapi ini beda. Micro SD dan SIM cardnya justru di sebelah kiri. Itu dia tombol volumenya di sebelah kanan, dan di sudut sebelah kiri sudah tidak ada lagi, hanya port SIM card. Di belakang tampak jelas logo Xiaomi, Mi, M dan I gitu ya. Di belakang di bagian bawah tampak jelas, teman-teman bisa lihat seperti ini. Ada sensor sidik jari di sini, dan kamera diletakkan di sudut kanan gitu. Kalau dari teman-teman mungkin di sudut sebelah kiri gitu, kamera dan sensornya gitu. Dan tampak mencolok sekali garis ini ya, garis metal ini sebenarnya sinyal ini untuk menangkap sinyal, cuman dia tampak mencolok sekali dua garis ini. Secara kasat dari kejauhan mungkin tampak seperti iPhone gitu, seperti itu. Tapi ya Xiaomi tetaplah Xiaomi, iPhone tetaplah iPhone gitu ya, teman-teman bisa menilai sendiri gitu. Oke, itu saja teman-teman untuk unboxing kali ini. Mungkin saya rasa cukup informasinya. Oh ya, satu lagi, speaker ternyata diletakkan di bagian bawah. Kalau yang lain biasanya di belakang gitu ya, di belakang seperti di sini atau di sebelah kiri, sebelah kanan. Ini mungkin sudah lebih bagus diletakkan di bawah. Ini dia, ini speaker dengan port USB untuk chargernya masih micro USB biasa. Itu. Dan ini metal, full metal teman-teman, full metal. Jadi karena metal dia sudah sudah diminimalisir oleh benturan-benturan sudah tidak terlalu ini lagi gitu terhadap benturan karena dia metal. Oke, itu aja teman-teman. Ya, sisi kelebihan dan kekurangannya mungkin di video berikutnya, di video review saya, atau di video compare-nya dengan Oppo F1 atau dengan Oppo A37 yang sekelasnya gitu ya, atau Coolpad yang sekelas dengan ini adalah Coolpad Dual Max atau Samsung Z3 ya, mungkin Z3 Pro itu yang sekelas dengan ini. Nah, perlu diketahui lagi satu lagi tambahannya adalah dia sudah mendukung dual space gitu. Jadi teman-teman bisa 2 akun atau lebih dengan dua sisi jendela yang berbeda gitu. Ini dia kelebihannya. Seperti Coolpad. Kalau teman-teman sudah pernah pakai Coolpad, itu kelebihannya dual space. Nah, ini dia di Xiaomi Redmi 4 sudah ada. Itu saja teman-teman. Lebih kecil, enak digenggam gitu. Pesan dari saya, bijaksanalah dalam membeli gadget gitu. Terlebih dahulu teman-teman cari informasi sebelum membeli barang sehingga teman-teman tidak tertipu. Terima kasih. Salam, selamat sore dari saya. Salam, jumpa lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa di like, share, subscribe. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.